Fenomena kumpul kebo meningkat di Indonesia Timur. Kenapa anak muda takut nikah? Misteri harta karun 488 triliun rupiah Pablo Escobar, di mana disembunyikan? Selamat jalan Ozzy Osbourne, sang Prince of Darkness, legenda heavy metal yang tak tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini, Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan kini semakin marak di Indonesia, terutama di wilayah timur. Alasan finansial, trauma perceraian, dan penerimaan sosial menjadi faktor utama yang mendorong pasangan muda memilih untuk tinggal bersama tanpa status resmi. Namun, dampak dari fenomena ini bisa beresiko tinggi, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Berikut laporan selengkapnya. Pernikahan dulu dianggap sebagai tujuan sakral sebuah hubungan, tapi hari ini pandangan itu mulai berubah. Fenomena kumpul kebo atau cohabitation, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, makin marak di Indonesia. Bahkan di wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai budaya dan agama. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa generasi muda Indonesia, terutama di wilayah timur, memilih jalan hidup seperti ini? Fenomena kohabitasi bukan sekedar mitos. Berdasarkan data dari BKKBN dalam pendataan keluarga 2021, 0,6% penduduk Manado, Sulawesi Utara menjalani hidup bersama tanpa menikah. Sekilas tampak kecil, tapi jika ditelaah lebih dalam, ini adalah puncak gunung es dari pergeseran sosial besar-besaran. Menurut peneliti BRIN, Yulinda Nurul Aini, kohabitasi banyak terjadi di Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Maluku, dan NTT. Karena mayoritas penduduknya non-muslim dan memiliki norma sosial yang lebih longgar terkait pernikahan. Tapi alasan sebenarnya lebih kompleks dari itu. Menurut penelitian, ada 3 alasan utama mengapa pasangan muda di Indonesia, khususnya di Manado, memilih kumpul kebo. Beban finansial. Pernikahan dianggap mahal, mulai dari biaya pesta, mas kawin, hingga tuntutan sosial dari keluarga. Bagi banyak orang muda yang penghasilannya terbatas, menikah terasa seperti mimpi mahal yang sulit dijangkau. Rumitnya perceraian. Bagi yang sudah pernah menikah, pengalaman pahit perceraian membuat mereka trauma. Proses hukum yang panjang dan melelahkan jadi alasan untuk memilih hidup tanpa status resmi. Penerimaan sosial. Lingkungan sekitar, khususnya di beberapa kota di timur Indonesia, sudah mulai biasa melihat pasangan tinggal serumah tanpa menikah. Selama mereka tidak mengganggu, masyarakat cenderung membiarkan. Namun, alasan-alasan ini membawa konsekuensi yang tidak main-main. Kumpul kebo memang tampak seperti solusi praktis, tapi menurut Yulinda Nurul Aini, dampaknya justru banyak merugikan perempuan dan anak-anak. Tanpa ikatan hukum pernikahan, perempuan lebih rentan, tak punya hak atas harta bersama, tak berhak atas nafkah saat hubungan putus, tak dilindungi secara hukum bila terjadi kekerasan. Data mencengangkan dari PK21 menyebutkan 69,1% pasangan kohabitasi pernah mengalami konflik verbal. 0,62% mengalami konflik serius seperti pisah ranjang. 0,26% mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Dan bukan cuma perempuan yang dirugikan, anak-anak hasil kohabitasi juga menghadapi stigma sosial dan tekanan psikologis. Mereka rentan disebut anak haram, sulit mendapatkan akta kelahiran, hingga mengalami gangguan tumbuh kembang dan krisis identitas. Generasi Z dan milenial kini memiliki cara pandang berbeda soal relasi dan komitmen. Pernikahan dianggap terlalu normatif, birokratis, dan penuh tekanan sosial. Sementara kohabitasi dianggap lebih natural, jujur, dan fleksibel. Namun perubahan ini bukan tanpa resiko. Tanpa aturan yang jelas dan perlindungan hukum, hubungan semacam ini beresiko tinggi merugikan kedua pihak. Dan anak-anak jadi korban utama. Mungkin benar, hidup bersama tanpa menikah terasa lebih praktis dan bebas. Tapi apakah kebebasan itu layak jika akhirnya justru membawa luka? Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau anak muda untuk tidak menunda pernikahan terlalu lama. Bukan hanya demi norma agama atau budaya, tapi juga demi perlindungan, stabilitas, dan masa depan anak-anak kita. Apakah kita siap menghadapi generasi yang tidak lagi percaya pada pernikahan? Atau justru inilah saatnya kita memperbaiki cara kita memaknai cinta, komitmen, dan keluarga? Bayangkan sebuah harta senilai hampir 500 triliun rupiah tersembunyi di seluruh penjuru Kolombia. Harta karun ini bukanlah legenda, melainkan kenyataan yang tak terpecahkan hingga hari ini. Ini adalah kisah tentang harta warisan sang raja narkoba, Pablo Escobar, yang telah meninggalkan jejak berdarah. 30 tahun berlalu sejak kematiannya, namun misteri kekayaan Escobar masih menjadi teka-teki besar. Berikut laporan selengkapnya. Bayangkan sebuah harta senilai hampir 500 triliun rupiah tersembunyi di hutan, ladang, dan rumah-rumah tua di Kolombia. Ini bukan legenda, ini kenyataan yang meninggalkan jejak berdarah. Harta karun sang raja narkoba, Pablo Escobar. 30 tahun berlalu dan misteri ini masih belum terpecahkan. Nama Pablo Escobar menjadi simbol teror dan kekayaan yang tak terbayangkan. Ia adalah pendiri kartel Medellin, jaringan narkoba paling mematikan dan paling kaya pada era 1980-an. Fakta, menguasai 80% perdagangan kokain global, mengendalikan 75% pasokan narkoba ke Amerika Serikat, masuk daftar orang terkaya dunia versi Forbes, peringkat 7. Namun kekayaan luar biasa ini kini menjadi mitos terbesar yang belum terpecahkan, di mana semua uangnya sekarang. Diperkirakan harta yang belum ditemukan dari Pablo Escobar bernilai lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 488 triliun rupiah. Perbandingan 488 triliun rupiah dengan APBN negara kecil, kekayaan orang terkaya di dunia. 500 properti, koleksi seni senilai 1,5 miliar US dollar, ratusan mobil antik, ribuan hektar tanah. Tapi yang paling misterius adalah uang tunai, uang kartel yang dikubur, disembunyikan, dan bahkan dilupakan. Salah satu properti paling ikonik adalah Hacienda Nápoles, kawasan seluas 3.000 hektar yang kini menjadi lokasi wisata. Dulunya ini adalah kerajaan pribadi Escobar. Namun, sebagian besar harta Escobar tidak pernah disimpan di rumah-rumah mewah. Uang dan barang berharganya justru diyakini dikubur di ladang, hutan, dan bunker bawah tanah.
Selama bertahun-tahun, beberapa bagian dari kekayaan Escobar memang berhasil ditemukan. Tahun 2020, keponakan Escobar menemukan 18 juta US dollar di rumah lama Escobar, tapi uangnya rusak dan tak bisa digunakan lagi. Ada juga petani yang katanya menemukan drum berisi 600 juta US dollar, tapi cerita itu kemudian dibantah polisi. Bahkan di Miami, Amerika Serikat, rumah Escobar pernah diperiksa dan ditemukan 2 brankas tersembunyi, tapi hasilnya nihil. Seiring waktu, teori demi teori muncul. Ada yang percaya Escobar menyeludupkan kekayaannya menggunakan kapal selam menuju Karibia. 2 mantan agen CIA bahkan menyelidikinya. Namun, sampai hari ini, tidak ada bukti kuat soal lokasi utama harta karun tersebut. Jika uang itu masih ada, maka itu adalah harta karun paling berbahaya di dunia. Bagaimana dengan keluarganya? Istri dan anak-anak Escobar melarikan diri ke Argentina. Mereka mengganti identitas dan hidup dalam bayang-bayang musuh Escobar. Keluarga Escobar mengaku tidak tahu-menahu soal uang itu. Mereka mengatakan sebagian besar harta disita pemerintah, sisanya diambil musuh kartel. Tapi tetap saja, jejak Escobar tak pernah benar-benar hilang dari Kolombia. Misteri harta karun Pablo Escobar adalah cerita nyata yang melebihi film-film Hollywood. Kombinasi antara kekayaan luar biasa, kekerasan, dan mitos membuatnya jadi legenda yang hidup. Sobat Pop News, dunia musik baru saja kehilangan salah satu ikon terbesar sepanjang masa. Ia adalah suara dari kegelapan, raja panggung yang legendaris, dan ikon yang tak pernah padam. Namun, hari ini kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada sang Prince of Darkness, Ozzy Osbourne. Ia adalah suara dari kegelapan, raja panggung, legenda yang tak pernah padam. Tapi kini dunia harus mengucapkan selamat tinggal kepada sang ikon, Ozzy Osbourne. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dunia musik kehilangan salah satu sosok paling legendaris dalam sejarah rock dan heavy metal, Ozzy Osbourne, sang Prince of Darkness. Meninggal dunia di usia 76 tahun setelah perjuangan panjang melawan penyakit Parkinson. Simak kisah lengkap hidupnya, perjuangan, skandal, kejayaan, dan warisan yang tinggalkannya dalam sejarah musik dunia. Pada tanggal 22 Juli 2025, keluarga Osbourne secara resmi mengumumkan kabar duka. Dengan kesedihan yang tak terlukiskan, kami harus mengabarkan bahwa Ozzy Osbourne tercinta telah meninggal dunia pagi ini. Ia bersama keluarganya dan dikelilingi cinta. Berita ini langsung mengguncang dunia, bukan hanya para penggemar musik metal, tapi juga tokoh-tokoh musik lintas genre, selebritas, dan bahkan para pemimpin dunia ikut menyampaikan bela sungkawa. Lahir di Birmingham, Inggris pada 3 Desember 1948 dengan nama John Michael Osbourne, Ozzy tumbuh di lingkungan kelas pekerja dengan 5 saudara lainnya. Ia sempat terjerumus dalam kenakalan remaja, bahkan dipenjara selama 6 minggu karena merampok toko. Namun musik mengubah hidupnya. Ia jatuh cinta dengan The Beatles dan mulai bermimpi jadi penyanyi. Dan dari titik itulah lahir legenda yang akan mengguncang dunia metal. Tahun 1968 bersama Geezer Butler, Tony Iommi, dan Bill Ward, Ozzy membentuk band yang awalnya bernama Earth. Namun setelah terinspirasi film horor karya Mario Bava, mereka mengganti nama jadi Black Sabbath.
Nama itu akan menjadi fondasi kelahiran heavy metal dunia. Album debut mereka pada 1970 menciptakan genre baru yang penuh riff gelap, lirik okultisme, dan energi mentah yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah 10 tahun bersama Sabbath, Ozzy dikeluarkan karena masalah penggunaan zat. Namun ini bukan akhir, melainkan awal babak baru. Ia merilis album solo dengan gitaris Randy Rhoads, lalu membentuk festival Ozzfest bersama sang istri Sharon yang membesarkan kembali karirnya hingga era 2000-an. Tapi yang paling ikonik adalah aksi panggungnya. Siapa yang bisa lupa saat Ozzy menggigit kepala kelelawar hidup di konser Des Moines tahun 1982. Aksi itu membuatnya dijuluki Prince of Darkness, gelar yang melekat sepanjang hidupnya. Tak hanya di musik, Ozzy juga berjaya di dunia hiburan. Serial The Osbournes di MTV memperlihatkan sisi unik, lucu, dan absurd dari kehidupan rumah tangganya bersama Sharon, Jack, Kelly, dan Amy. Ini membuatnya dicintai lintas generasi. Ozzy juga punya 3 anak dari pernikahan sebelumnya, termasuk Jessica dan Louis Osbourne, serta 1 anak adopsi, Elliot. Keluarganya selalu jadi bagian penting dalam hidup dan karirnya, terutama Sharon yang tak hanya jadi istri, tapi juga manajer dan tameng utama Ozzy di banyak masa kelamnya. Pada 5 Juli 2025, Ozzy tampil untuk terakhir kalinya di Villa Park, Birmingham, hanya beberapa kilometer dari tempat Black Sabbath dibentuk. Dengan kursi singgasana hitam di tengah panggung, ia membawakan lagu-lagu klasik seperti Iron Man dan Paranoid. Di akhir konser, ia berkata, "Dukungan kalian telah memungkinkan kami menjalani gaya hidup yang luar biasa. Terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam." Konser ini menjadi salam perpisahan dari sang legenda kepada penggemarnya dan juga kepada dunia. Ozzy bukan hanya penyanyi, ia adalah ikon budaya. Menciptakan genre musik baru, menantang norma dan stigma, bertahan dari ketergantungan penyakit dan bahkan kematian. Dari konser brutal hingga reality show MTV, Ozzy membuktikan bahwa musik bisa menyentuh semua orang, dari penonton stadion hingga penonton sofa. Kini Ozzy Osbourne telah tiada, namun warisannya hidup dalam riff gitar, dalam jeritan vokal, dalam setiap anak muda yang pertama kali memakai kaos hitam dan berkata, "Saya suka metal." Selamat jalan, Prince of Darkness. Rock and roll akan selalu menyenangmu. You can kill rock and roll, it's here to stay. Ozzy Osbourne 1981. Berikan tribut untuk Ozzy di kolom komentar, bagikan kenangan atau lagu favorit kalian. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.